Oke, halo, halo. Suaraku jelas ya? Apakah ada yang mendengar suaraku? Jelas, jelas. Oke, makasih Rob. Oke, jadi buat aku akan bahas tentang PKPD-DDI, obat jantung sama respirasi. Jadi intinya aku mau bahas soal UTB, kebanyakan UTB, tapi karena UTB kebanyakan buat tak bahas sendiri, jadi aku ngambil yang kira-kira paling penting. Terus DDI ini aku masukin karena ya mirip-mirip lah sama PKPD. Oke, terus pertama sebenarnya aku nyiapin soal resep buat hipertensi awalnya. Tapi karena kemarin soal resepnya ternyata beda, ya udah aku ngasih yang lain aja. Tapi singkat aja, mungkin karena kalau misalkan hipertensi itu di guideline-nya itu intinya A, C, sama D. ACE inhibitor, ARB atau angiotensin receptor blocker dikombinasi atau terus dikombinasi sama calcium channel blocker atau diuretik. Tapi diuretiknya khusus tiazid. Ya itu, intinya itu. Nanti baca sendiri aja. Oke, terus PKPD ini aku mau ngambil dari materinya dulu. Oh iya, ini kalau aku konsepnya nanti lebih ke diskusi ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau mengelak atau berpendapat, monggo langsung aja. Oke, farmakokinetik ini, jadi farmakokinetik itu intinya adalah tentang bagaimana obat itu, nasib obat di dalam tubuh kita. Intinya sebenarnya cuma empat, ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi. Buat absorpsinya, jadi sebenarnya aku mau nge-highlight hal-hal yang kira-kira keluar dan yang kira-kira penting aja. Misal, di sini tuh ada faktor-faktor absorpsi obat. Nah, terus yang di-highlight sama dokternya itu, waktu itu, jadi misal obat-obat kayak ketoconazole. Ketoconazole itu kalau misalkan dia diadministrasikan bersama lemak, misalkan diminum Poscoenam, itu dia akan menguntungkan. Makanya dia diresepkan sesudah makan. Tapi kalau misalkan kaptopril, kaptopril itu absorpsinya dihambat oleh makanan. Makanya dia diadministrasikan sebelum makan. Itu intinya. Terus distribusi. Distribusi ini tentang protein binding. Jadi eh, beberapa obat itu dia lebih tinggi afinitasnya atau mengikat protein plasma itu lebih tinggi. Terutama protein plasma albumin. Jadi misal di sini itu ada beberapa obat yang dia apa memiliki interaksi protein binding satu sama lain. Intinya itu. Nanti aku jelasin waktu di soalnya. Kalau nggak salah kan ada soal yang ini. Terus metabolisme itu CYP450, nanti ada inducer, ada inhibitor, nanti juga dia bisa saling mengurangi atau menambah metabolisme suatu obat. Terus ekskresi juga, ini yang di highlight sama soalnya kemarin itu ada alkalinasi, itulah, sama asidifikasi. Intinya obat kalau misalkan dia terionisasi itu dia akan lebih mudah diekspresikan. Terus itu PD, PD itu farmakodinamik. Dia itu bagaimana nasib si orangnya ini terkena efek dari obatnya. Nah, terus habis itu eh, PD ini juga dia bicara tentang reseptor-reseptor. Ini misal yang kemarin kalau nggak salah, aku lupa keluar atau enggak. Seingatku tapi keluar. Jadi ada reseptor-reseptor yang dia itu digunakan di banyak obat, terutama buat regulasi ini ligan-ligannya. Kan kita kan berkutat dengan ligan ya, antara dopamin, epinefrin, histamin, dan lain-lainnya. Sama yang ini tentang ANS, alfa sama beta reseptor. Cara ngapalinnya gimana? Pokok gampang sih. Di S itu kan S itu stimulasi, I inhibisi. Apa yang distimulasi? CAMP. Apa yang diinhibisi? CAMP. Terus kalau Q ini beda sendiri, dia mainnya sama IP3. Nah, terus ini ngaruhnya gimana? Misal ada soal dia salbutamol. Salbutamol dia kan beta 2 agonis. Jadi dia mainnya di beta 2. Nah, terus dia pakai apa namanya? Second messenger apa? CAMP. Terus dia pakai apa namanya? Reseptornya tipe apa? GS gitu. Terus habis itu kalau nggak salah ini kemarin keluar, tapi aku kok di tabulasi di apa?
kompilan soal itu nggak ada. Itu yang namanya dose response curve. Jadi ini itu ada dua model dose response curve. Yang pertama graded response sama quantal response. Graded response ini dia buat mengukur efikasinya, efikasi dari suatu obat. Jadi konsepnya adalah semakin misal ini dia suatu individu yang dikasih obat. Nah, semakin konsentrasinya dinaikin, responnya itu akan semakin naik, ya kan? Dia naiknya itu gini, dan perubahannya itu konstan. Ini untuk ngitung respon dalam individu. Terus yang kedua itu ada kuantal. Kuantal itu dia buat ngitung respon dalam populasi. Kalau nggak salah kemarin soalnya itu mana yang respon, kuantal itu dia ngapain, respon populasi atau itulah. Tapi saya nggak kompel, tapi aku masih ingat. Jadi dia itu eh, modelnya itu log. Jadi kalau ini kan dia naiknya itu proporsional, nah, dia naiknya itu tetap ya, kayak ya udah naiknya segini. Kalau ini enggak, dia kalau udah mendekati si maksimum dosnya ini, dia responnya itu akan menurun. Oke, ini lebih ke ngitung di sensitivitasnya atau si suatu obatnya. Kalau ini kan maksimal efikasi. Kalau di sini tuh lebih ke responnya itu dalam populasi. Terus masuk ke soal. Oke, pertama natrium berkarbonat untuk intoksikasi atropin. Jadi ini tadi yang aku kasih tahu masalah alkalinasi. Jadi ini itu berhubungan sama ekskresi suatu obat. Ini masuk ke ekskresi. Konsepnya gini, kalau misalkan dia obat yang dia terionisasi, dia akan menurun, salah nulis. Dia menurun kelarutan dalam lemaknya. Otomatis kalau misalkan dia menurun kelarutan lemaknya, maka dia sulit buat melintasi membran plasma karena membran plasma itu kan dia lemak dari fosfolipid bilayer ya. Nah, kalau misalkan dia susah buat masuk ke melintasi fosfolipid bilayer, maka dia akan langsung diekskresikan. Kalau yang dia obat yang tidak terionisasi, maka dia akan mudah buat masuk membran plasma, terus berarti dia nggak diekspresikan. Nah, makanya ini yang dimanfaatkan sama peneliti. Misal obat dia bentuknya asam, terus dikasih sama basa, maka dia otomatis kan terionisasi. Makanya dia diekspresikan dan ini yang dimanfaatkan dalam overdosis obat. Terus obatnya itu nanti mungkin bisa ganti-ganti. Jadi misalkan ini kan atropin. Kalau misalkan nanti diganti mungkin bisa aspirin, fenobarbital, atau organofosfat. Oke, terus selain kita ngasih basa, ada yang namanya ngasih asam atau asidifikasi. Misal obat yang sifatnya basa, kayak amfetamin, itu dia bakalan dikasih asam untuk bisa berekskresi. Oke, jadi jawabannya natrium bikarbonat plus atropin itu akan mempercepat ekskresi. Oke, terus inhibitor CYP450. Nah, kalau aku bilang ini suatu hal yang mungkin penting di farmakodinamik dan menurutku akan keluar lagi sih. Yang pertama, eh, jadi CYP450 itu berkaitan sama metabolisme. Obat kan di metabolisme setelah dia didistribusi ADME. Setelah dia diabsorpsi, didistribusikan, terus dia berefek, itu masuk ke farmakodinamik. Terus dia di metabolisme, itu masuk ke farmakokinetik. Nah, terus habis itu setelah dia metabolisme itu ada interaksi obat dengan obat lain yang dia itu obat lainnya itu antara dia inducer P450 atau inhibitor P450. Misal yang inducer ini eh, mnemoniknya itu Scrap GPS. Kalau ini Sigvasis. Ya kalau aku sih ngapalin yang indusernya aja terus yang lain ya berarti kemungkinan inhibitor itu. Terus konsepnya gimana? Konsepnya jadi misal, oh iya, obat-obat yang dia gampang terpengaruhi sama P450 itu ini antara beta blocker, warfarin, kontrasepsi, simvastatin dan kawan-kawannya, teofilin sama oh ini anu, apa obat-obat HIV. Terus misal tak tambahin beta blocker.
Beta blocker kan dia kan buat anti hipertensi. Dia menurunkan kontraktilitas atau menurunkan kerja jantung. Misalkan dia dikasih inhibitor P450, berarti kan hal yang dia metabolisme itu kan dihambat. Otomatis dia nggak termetabolisme, ya kan? Otomatis kalau nggak termetabolisme, obatnya akan naik di dalam sirkulasi sistemik. Otomatis beta blokernya ini akan memberikan respon yang lebih tinggi daripada biasanya. Jadi bisa hipotensi, bisa kardi atau dia bisa bronkokonstriksi kalau misalkan obat-obat yang non selektif beta blocker, propanolol. Oke, terus masuk ke yang kedua adalah inducer. Jadi konsepnya misal CYP450 kan memetabolisme, artinya mendegradasi. Kalau misal orang apa sesuatu yang mendegradasi itu diinduksi, berarti kan dia lebih terdegradasi lagi. Otomatis kandungan obatnya itu dia akan menurun. Kalau misalkan warfarin ini kan dia sebagai antikoagulan. Antikoagulan, antikoagulan kalau antikoagulasinya berlebihan berarti dia akan bleeding gitu konsepnya. Nah, terus inhibitor CYP450 ini salah satunya adalah erythromycin. Ini golongan antibiotik. Apa golongan fenobarbital, phenytoin, rifampin, sama carbamazepine ini masuk inducer semua. Oke. Terus yang kedua, ini tentang first pass effect. Jadi first pass effect itu apa? First pass effect itu metabolisme obat sebelum masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi misal kamu minum obat, terus kan itu kan masuk ke yang obat oral ya. Obat oral itu masuk ke gaster dan kawan-kawannya, terus baru masuk ke diserap baru masuk ke sistemik. Terus habis itu masuk ke hepar lagi, terus ke vena porta, gitu-gitulah. Kan itu kena frustasi efek di mana-mana ya. Atau pasti kena efek sebelum dia masuk ke sistemiknya, masuk ke pembuluh darahnya. Nah, obat-obat yang dia dibutuhkan untuk kerja cepat, misalkan si nitroglycerin ini, dia kan obat angina, obat apa, serangan jantung. Dia butuh cepat, makanya dia harus nggak boleh kelamaan di luar sistemik, harus langsung masuk ke sistemik. Caranya gimana? Itu bisa dikasih di sublingual. Kenapa? Karena di sini tuh banyak arteri lingualis itu nanti langsung dia ngaruh ke bawah ke vena jugularis terus langsung ke jantung. Gitu. Oke, jadi strategi untuk mencegah first side effect paling bagus dia eh, dikonsumsi secara sublingual. Yang ketiga, yang keempat itu tentang agonis. Jadi di sini tuh ada tiga agonis. Yang pertama itu full agonis, partial agonis, sama inverse agonis. Kalau antagonisnya ini ada sendiri. Nah, terus sebelumnya agonis, agonis itu kan berarti kan sesuatu yang mendukung reseptor itu untuk bekerja. Jadi misal tadi beta 2 untuk asma kan dia beta 2 adrenergic, beta 2 agonis adrenergic. Jadi dia menstimulasi si reseptor beta 2-nya itu untuk bekerja. Nah, kalau misalkan dia full agonis berarti ya dia mengaktifasi secara full. Kalau parsial berarti dia efeknya akan setengah. Kalau misalkan antagonis, nah kadang banyak orang-orang yang mikir kalau antagonis itu tidak sama apa berkebalikan efeknya. Tapi antagonis itu sebenarnya dia tidak berefek sama sekali. Nih, habis itu kalau inverse agonis itu berarti dia berefek tapi kebalikannya. Nah, kalau misalkan full agonis berarti dia fully activate the receptor. Misalkan inhibit berarti dia termasuk ke antagonis. Kalau deactivate kayaknya antagonis yang non kompetitif. Kalau reduce receptor ini berarti aku kurang tahu ya, tapi mungkin dia masuk ke respon down regulation. Oke, terus siapa anafilaksis, sekresi histamin, pemberian epinefrin. Oke, jadi beberapa antagonis atau antagonis yang dia melibatkan drug interaction itu ada beberapa. Yang pertama kompetitif ya pelajaran biochem lah yang dia langsung menempati reseptornya, non kompetitif yang dia nggak di reseptornya, terus inverse yang dia kebalikan ini. Terus habis itu parsial. Parsial ini jadi eh, dia kayak ini. Jadi dia memberikan respon yang tidak maksimal. Terus fisiologis. Fisiologis ini apa? Fisiologis itu
kedua substance-nya ini pasti dia udah ada di tubuh manusia. Jadi misal si epinefrin sama histamin itu kan histamin itu udah ada di tubuh manusia buat inflamasi. Terus epinefrin juga udah ada. Pemberian epinefrin itu akan menambah epinefrin tubuh buat ngelawan histamin karena anafilaksis. Terus ada lagi yang lain, misal overdosis morfin. Overdosis morfin ini eh, dia ngasih oh iya, ini kompetitif antagonisme kompetitif. Jadi misal kalau kompetitif antagonisme itu misal dia overdosis morfin, terus dia diblok pakai obat naloxon. Kalau misalkan reseptor muskarinik dia yang kena organofosfat itu bisa diblok oleh atropin. Terus itu overdosis diazepam dia bisa diinhibisi sama flumazenil itu. Oke, terus balik lagi antagonisme fisiologis itu berarti dua zat yang dia pasti ada di tubuh. Kalau misalkan yang lain ini kan nggak ada di tubuh ya secara alamiah. Jadi dia bukan termasuk antagonisme fisiologis. Oke, terus metabolisme obat di hati. Ini jadi di hati itu ada dua fase metabolisme. Sesuai kayak biokim waktu xenobiotik. Oke, jadi konsepnya itu pertama, kalau kita mau kan setelah kan ATME kan, setelah metabolisme itu ekskresi. Ekskresi itu kan lewat urin. Urin itu kan kebanyakan air ya. Nah, kita cari sifatnya air itu kayak gimana. Jadi air itu kan polar. Nih. Nah, otomatis kita butuh buat membuat obat itu jadi polar. Karena polar itu akan dibawa ke sirkulasi, terus sirkulasi masuk ke urin. Jadi metabolisme di hati itu intinya adalah dia membuat sesuatu itu semakin polar. Yang pertama ada fase satu. Fase satu ini yang dia pakai T450. Sini oksidasi, reduksi sama hidrolisis. Dia itu membuat si substance-nya ini menjadi lebih polar. Nah, terus fase kedua ini ngapain? Fase kedua ini konjugasi itu membuat lebih polar lagi. Jadi yang misalkan pertama itu dibuat polar, terus dia dibuat lebih polar lagi gitu. Nah, terus eh, ini lebih polar, tapi kalau konjugasi itu semakin lebih polar. Nah, ini jujur ya, aku soal ini agak kurang yakin karena apa ya, ngambang banget dan juga di GPT itu nggak ada. Tapi kalau rasionalitasku kemarin kayak gini dan juga kemarin itu ternyata didukung sama si Kazung. Ini monggo dibaca sendiri. Oke, fast metabolism is medication misuse. Oke, jadi sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat opsi yang lain itu kayak apa transdermal patch, inhalasi, terus bukal ini kan juga dia bukal ini enggak patch sama inhalasi itu kan dia sebenarnya juga nggak lewat pencernaan kan. Tapi kenapa dia nggak masuk ke first pass? Karena dia itu masuk ke tempat yang lain dulu. Misal patch ini kan dia masuk ke kulit, terus habis itu baru dia malah nggak masuk ke sirkulasi. Terus kalau misalkan inhalasi itu kan masuknya ke apa namanya paru-paru. Terus kalau bukal ini aku nggak jujur nggak tahu karena bukal itu juga bisa buat mencegah first pass metabolisme. Tapi memang yang paling sering dipakai itu yang sublingual kayak penjelasan yang di atas tadi. Oke, terus respon tubuh terhadap obat yang berkurang meskipun dosisnya sama. Nah, kuncinya itu reseptornya mengalami downregulasi karena digunakan dalam jangka panjang. Oke, justru ini aku lebih ke seleksi sih. Yang pertama, desensitisasi itu dia jumlah reseptornya itu tetap, tapi sensitivitasnya berkurang. Misal di DM tipe 2 itu kan dia reseptornya itu sebenarnya tetap di awalnya ya, sebelum kompensasi dan kawan-kawannya. Reseptornya tetap, tapi sensitivitasnya yang berkurang. Itu desensitisasi. Kalau supersensitivitas ini enggak lah ya. Withdrawal syndrome juga enggak. Kalau misalkan si tachyphylaxis itu sebenarnya juga sama toleransi, tapi dia terjadi cepat. Jadi kalau misalkan kamu ngasih obat terus stimulusnya itu repetitif terus dalam waktu yang singkat jadi langsung ngasih obat yang banyak itu dia akan tachyphylaxis. Nah, tapi kalau misalkan dia jangka panjang itu dia akan lebih ke toleransi. Jadi misal gini, orang suka kopi kan
otomatis dia si reseptornya itu karena kebanyakan kopi dia akan down regulasi. Otomatis si minum kopi selanjutnya katakanlah 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 5 tahun, dia akan membutuhkan dosis kopi yang lebih banyak buat dapat efek yang sama, yaitu nggak ngantuk gitu. Makanya kalau misalkan minum kopi itu lebih baik di selang-selingin. Misal hari ini minum, besok nggak minum. Atau kalau nggak seminggu, 5 hari minum, 2 hari nggak minum gitu. Oke, terus bahas tentang DDI. DDI yang pertama dia kasusnya itu hipertensi, minum kaptopril, sama minum ketoprofen. Kayak terjadi dengan orang tersebut. Oke, jadi kaptopril ini dia kan beta blocker, dia anti hipertensi. Ketoprofen dia NSAID, yang mana NSAID itu menghambat COX. Nah, siklooksidgenase. Nah, salah satu yang dihasilkan oleh siklooksidgenase itu adalah prostaglandin. Selain si tromboxan A2 dan kawan-kawannya itu. Nah, kalau misalkan prostaglandin ini kan bentar, dia bikin vasokonstriksi. Nah, kalau misalkan dia dihambat, ya vasodilatasi. Sedangkan, sorry, sorry. Sedangkan antihipertensi, tujuan dari antihipertensi ini kan dia, sorry, sorry. Ini dia menghambat. hmm, Nah, itu kan sebenarnya buat menurunkan tensinya lah. Kalau misalkan, eh, iya juga ya. Iya benar. Kalau misalkan dia menurunkan tensinya tapi terus vasodilatasinya dihambat, ya otomatis sama aja bohong gitu kan. Oke, jadi dia tekanan darahnya tetap tinggi karena si captopril sama ketoprofen itu dia apa cancel saling cancel gitu. Terus habis itu tapi nyeri sendinya itu berkurang karena dia masih minum ketoprofen dan ininya itu efeknya ini masih ada, efek menghambat COX-nya ini. Oke, terus ini simetidin tadi udah dibahas sama Kiber juga. Ya, terus ini kalau nggak salah aku masih ada di oh ya ini. Oke, eh increases risk of drug interaction. Jadi polifarmasi. Jadi polifarmasi itu kalau misalkan orang-orang tua itu kan biasanya kan eh, sakitnya itu macam-macam. Misalnya dia apa ya, asma atau PPOK terus dia sama nyeri gitu. Jadi obat-obatnya itu macam-macam. Ya kalau misalkan asma sama nyeri masih oke. Kalau misalkan sakit jantung sama asma itu kan berarti kan agak susah karena reseptor beta itu beta antagonis itu bisa menghambat antara beta satu atau beta 2. Misalkan si propanolol itu kan dia non-selektif beta satu antagonis. Dia juga bisa nge-antagonis di beta 2-nya. Nah, itu bahaya karena bronkokonstriksi. Oke, di BPT juga ada. Nah, terus yang nomor 12. Ini aku jujur agak lupa gimana soal aslinya gimana. Toxicity aspect of botulinum toxin. Jadi, mungkin ada yang mau konfirmasi ya, ini CD atau LD. Kalau sebenarnya mirip-mirip sih. CD kan cytotoxic dose, terus LD itu lethal dose. Itu dosis minimum untuk bisa cytotoxic atau lethal. Dia ya dosis minimum buat dia bisa bahaya. Nah, jadi botulinum ini kan aslinya itu toksik. Aslinya toksik yang dibawa sama Clostridium botulinum. Tapi dia bisa dipakai buat terapeutik, terutama buat ini ya kosmetik, misal buat mengurangi kerutan dan kawan-kawannya. Terus ini ada juga muscle spasm ini sama excessive hiperhidrosis. Oke, terus dari situ soal ini ini baru tak masukin karena requestan. Jadi ini soal jujur ini ya, kayak apa kata-kata sepanjang ini kita cuma ngambil ini sama ini aja. Oke, jadi konsepnya gini. Jadi dia kan dikasih info apa gentamicin IV segini. Nah, tapi ternyata dia clearance-nya itu yang dipunya pasien ini sepertiga dari normal. Gimana cara kita ngasih dosis yang baru? Ya sebaiknya kalau misalkan clearance-nya, dia kan ekskresinya kan turun sepertiga. Ya udah dosisnya berarti kasih sepertiganya. Itu simpel sih.
Oke, itu tentang PKPD. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke obat jantung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Oke, buat obat jantung ini aku merangkum, kan obat jantung ini babnya ada 4. Yang pertama, gagal jantung, kongestif, angina, aritmia, sama hipertensi. Oke, aku membahas materinya dulu. Oke, pertama gagal jantung. Sesuai namanya gagal jantung, berarti jantung itu gagal untuk melakukan aktivitasnya. Gitu. Aktivitas jantung apa? Ya, nyuplai darah, yang mana darah itu berisi O2 ya, O2 ke seluruh tubuh. Nah, gagal jantung ini itu ada bisa dua penyebab. Yang pertama, antara dia suplai oksigen dari jantung untuk seluruh tubuh itu berkurang atau kebutuhan oksigen tubuh itu meningkat, misal waktu beraktivitas. Oke, terus dibagi lagi menjadi 3 tipe. Tipe satu, tipe dua, tipe tiga. Tipe satu sama tipe dua itu semuanya cardiac outputnya turun. Cardiac output itu apa? Kalau misalkan lupa sama soalnya, cardiac output itu seberapa banyak darah yang dia dikeluarkan sama jantung. Itu berarti dia kan kerjanya jantung, istilahnya kerjanya jantung ini kan menurun kan dalam memompa darah. Itu di tipe satu sama 2. Kalau di tipe 3 ini uniknya adalah CO-nya itu justru meningkat. Nah, ini nanti beda banget di pemilihan obatnya. Terus tipe satu sama tipe 2 itu bedanya di lokasinya. Kalau tipe satu dia di sistolik, kalau tipe 2 di diastolik. Oke, kalau tipe satu terapinya apa? Terapinya itu karena dia jantungnya yang underperform sama sistoliknya yang underperform. Berarti kan intinya itu waktu dia mompa, waktu dia sistol itu agak kurang gitu kan performanya. Otomatis kita kasih obat yang inotropik positif. Apa itu inotropik positif? Yang dia meningkatkan kontraktilitas jantung. Ibarat ibarat gini, misal ketapel. Ketapel itu kan modelnya kayak ini ya, miokard ya. Nah, terus misal ketapel itu dia lemes atau dia performanya itu agak kurang ya, kita kuatkan si ketapelnya itu pakai obat-obat yang inotropik positif. Apa aja? Misal bisa pakai digitalis atau digoxin, terus pipiridin sama dobutamin. Ini menaikkan kerja jantung, menaikkan tensi dan lain-lainnya. Terus bisa juga dia mengurangi mengurangi eh, mengurangi berapa yang masuk ke jantung. Jadi misal, bukan berapa yang mengurangi si kapasitas yang perlu dikeluarkan sama jantung. Misal obat-obatan diuretik, di situ pokok yang berurusan sama urin-urin itu juga bisa. Oke, terus tipe 2 itu dia masuk ke diastol. Jujur, aku nggak bisa merasionalisasikan kenapa kok tipe 2 ini kayak gini. Tapi kalau di guideline pokok dia nyuruh kalau misalkan tipe yang diastolik itu dia obat-obatnya simptomatis, kayak beta blocker, CCB yang diltiazem sama verapamil atau SC inhibitor. Nah, ini kalau treatment yang tipe 2 ini itu harus hati-hati karena banyak side effect-nya. Sebenarnya kalau tipe 2 ini dia modelnya itu kayak random gitu loh. Ya eh, kompleks lah ini. Dan kemungkinan kecil kalau misalkan keluar di soal-soal. Skala tipe 3 itu dia CO-nya itu naik, tapi kebutuhan O2 tubuh dia naik yang lebih tinggi. Meskipun CO-nya udah naik. Nah, otomatis dia eh, jangan dikasih inotropik positif, kasih inotropik yang negatif. Kalau misalkan kasih inotropik positif, misal kamu lari, terus dari situ udah capek, terus dikasih tenaga lagi, tambah capek lagi. Makanya dikasih obat-obat yang ngeblok, kayak beta blocker. Terus kalau di guideline itu juga boleh dikasih diuretik, biar kerja jantungnya nggak terlalu berat, gitu. Terus, oh ya ini berdasarkan guideline-nya ESC, European Society of Cardiology. Oke, terus yang kedua angina. Angina ini mirip sama gagal jantung, tapi kalau misalkan si gagal jantung itu gagal buat ngasih darah ke tubuh. Kalau misalkan angina ini gagal buat dia ngasih ke jantungnya itu sendiri. Jadi bedanya cuma di tubuh sama si jantung. Kalau ini kan tubuh, kalau ini si jantungnya itu sendiri.
Eh, misal, jadi ada dua penyebab jadi anginan. Pertama antara kebutuhan oksigen jantung yang naik atau jumlah oksigen ke jantung itu turun. Kalau misalkan kebutuhan jantung naik karena aktivitas itu terapi farmakologisnya itu yang inotropik negatif sama kayak ini beta blocker. Kalau misalkan jantungnya turun, jumlah oksigen yang mensuplai jantung itu sendiri turun, itu bisa pakai nitrat atau CCB. Kenapa? Karena ini kan misal jadi koroner, arteri koroner. Misal ini jantung, arteri koroner yang dia mensuplai dirinya sendiri. Kadang-kadang bisa jadi si angina ini karena spasme koronernya, salah satu penyebabnya. Nah, kalau misalkan dia spasem terus dikasih nitrat sama CCB, gitu, itu vasodilatasi, otomatis dia akan lebih rileks habis itu dia bisa mensuplai darah ke dirinya sendiri gitu. Terus kalau ini operasi bukan urusan kita, terus kalau misalkan ada trombus, ini kan spasma koroner. Kalau misalkan si koronernya itu ada trombus, ada plak di sini, ya kita kasih anti bukan plak. Kalau misalkan dia ada trombus di koagulasi, kita kasih anti trombus atau anti platelet, misalkan aspirin sama clopidogrel itu. Oke, terus obat-obat aritmia jadi ini kompleks banget. Aku nggak jelasin patofisiologinya, tapi intinya obat aritmia itu ada empat. Pertama kalsium apa sodium channel blocker, contohnya lidocaine, procainamide sama quinidin. Paling bagus lidocaine. Terus simpatolitik itu yang dia berurusan sama si reseptor betanya, yang dia berarti termasuk ke beta blocker. Terus itu prolongation of APG ini tuh ini apa namanya recovery period, refractory period, itulah intinya. Itu amiodaron, nanti ada soalnya. Terus ini cardiac calcium current, ini berarti kayak ya yang berurusan sama kalsium, berarti CCB, calcium channel blocker. Oke, untuk HT ini aku nggak jelasin, tapi nanti along the way aja. Oke, masuk ke soal, jujur agak banyak, karena jantung ini penting. Oke, pertama captopril. Jadi captopril ini dia kan dari S inhibitor. Kalau lupa, apalin lagunya lagi. S inhibitor ini dia pathway aslinya kan ini. Cuman dia juga punya side effect ini. Jadi awalnya bradikinin itu kan di metabolisme jadi inaktif. Tapi karena ada S inhibitor, dia menginhibit si inaktivatornya itu. Jadinya aktif. Kalau dia bradikinin aktif, inflamasi, lalala, vasodilatasi, terus dia bisa bikin batuk karena dari inflamasinya ini. Oke, batuk karena kaptopril berarti bradikinin. Oke, terus ini eh, balik ke gagal jantung karena fungsi ventricle systolic, ventricle curah jantung rendah. Curah jantung itu CO tadi cardiac output. Terus fraksi ejeksi rendah. Berarti fungsi ventricle ventricle berarti kan dia yang tipe ke satu. Tipe satu tadi itu kita butuh obat-obat yang inotropik positif. Inotropik positif itu banyak kecuali si bisoprolol karena bisoprolol kan beta blocker. Pokoknya beta blocker jangan dikasih ke yang eh, tipe satu karena dia nggak bekerja tambah di blok tambah nggak bekerja jantungnya. Di sini obat-obat inotropik itu apa? Dia yang meningkatkan kekuatan pompa jantung atau kontraktilitasnya. Oke, terus perempuan hamil. Pokok kalau hamil ini kemungkinan besar dia emang kasih metil dopa udah gitu, simple. Kalau kasusnya apa? Ini kasusnya preeklamsia. Ini aku ambil dari guideline. Oke, terus salah. Obat angina yang dia mengalami bradikardi. Jadi sebenarnya ini eh, intinya adalah angina yang dia ada bradikardi, berarti kita harus harus ngasih yang obat anti angina yang tidak memiliki efek penurunan laju jantung. Penurunan laju jantung itu apa aja? Misal si beta blocker tadi, ini kan inotropik negatif, itu menurunkan kerja jantung, jangan dikasih ini. Terus habis itu
Diltiazem itu CCB tapi yang non dihidropyridion. Jadi jelasin dulu, CCB itu ada dua, dihidropyridion sama non dihidropyridion. Dihidropyridion itu amlodipin, nifedipin. Kalau non DHP itu diltiazem sama verapamil. Kalau non DHP itu kerjanya lebih tinggi, lebih aura-auran lah. Dia sampai bisa bradikardi, terus bisa nyetop jantung juga, rada keres, lalala. Kalau si DHP ini, efeknya ini cuma pusing sama edema. Oke, berarti si diltiazem kita coret. Nah, terus tinggal tiga antara si obat-obat nitrat, glyceryl trinitrat atau nitrogliserin alias nitrogliserin atau ISDN. Nah, kalau misalkan kita bilang si nitrogliserin ini itu dia itu untuk serangan akut. Jadi orang yang misal datang ke UGD terus wah, ya gejala khas angina lah yang ya apa sakit dada merambat ke bahu lalala itu terus dia datang ke UGD itu bisa dikasih nitrogliserin. Tapi kalau misalkan di kasus ini kayaknya itu nggak pakai nitrogliserin, terutama untuk si bradikardinya. Nah, tinggal dua, amlodipin sama ISDN. Ada orang yang jawab ISDN. Bener juga ISDN itu. Dia bisa buat bradikardi, tapi si amlodipin ini juga bisa. Karena dia sedikit nggak jarang buat ngasih side effect bradikardi. Kenapa kok aku milih amlodipin? Karena balik ke guideline. Guideline ini ESC ini dari Kemenkes yang diadaptasi dari ESC, ya dia pakainya di HPCCB buat first line-nya. Kedua baru dia pakai ISDN. Ya udah, aku jawab amlodipin. Tapi kalau misalkan ternyata kalian jawab ISDN, sebenarnya ya bener-bener aja sih. Makanya aku nggak yakin jujur pilihannya kayak gini. Tapi aku kemarin jawabnya amlodipin. Oke, ambil anak pertama langsung metil dopa. Oh iya, tapi metil dopa ini metil dopa jangan dipakai buat postpartum karena baby blues. Baby blues syndrome ke ibunya. Oke, obat infak myokard akut karena oke. Jadi obat buat serangan jantung atau infak myokard atau angina itu dia ada dua. Eh, ada banyak. Ya salah satunya adalah nitrat. Nitrat ini ada dua. Ada nitrat yang kerjanya cepat, ada nitrat yang kerjanya panjang. Cepat itu kan berarti buat serangan, terus habis itu dikasih obat itu selesai gitu kan. Panjang berarti buat kontrolnya sehari-hari. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bilang infak miokard akut yang vasodilatasi onset yang paling cepat itu harusnya itu nitrogliserin. Ini aku ambil dari guideline Kemenkes juga kalau nggak salah. Nah, tapi di sini kan nggak ada ya, bukan nitrogliserin, adanya ISDN. Tapi ya udah akhirnya aku jawabnya ISDN kalau di soal compile ini. Tapi harusnya kalau misalkan ada nitrogliserin, kalian milih nitrogliserin. Sini kok ada kok kemarin waktu soal. Terus kalau misalkan pilihan yang lain, diltiazem sama lodipin ini kan kalsium channel blocker. Dia vasodilitasnya lebih ke perifer. Ya, dia ke koroner, tapi lebih ke perifer. Dan dia nggak cepat. Pikir ini malah ke trombus, terus beta blocker ini dia menurunkan kerja jantung, bukan vasodilatasi. Oke, ini juga baby blues syndrome, dia bisa metil dopa. Baby blues syndrome ini karena metil dopa yang dikasih ke ibu hamil, ibu postpartum habis melahirkan. Dikasih metil dopa bisa baby blues syndrome. Oke, terus menurunkan kebutuhan oksigen jantung saat angina. Tadi kan klasifikasi obat angina kan ada dua. Salah satunya adalah menurunkan kebutuhan oksigen jantung. Kalau misalkan kita bilang misal kan ini jantung kan memompa. Nah, dia kan butuh oksigen. Oksigen itu meskipun dari dirinya sendiri itu dia berarti kalau misalkan kamu mau menurunkan kebutuhan oksigennya itu berarti menurunkan aktivitasnya. Menurunkan aktivitasnya pakai apa? Ya pakai blocker. Ini di sini atenolol. Oke, terus aritmia menderita hipertiroid. Jujur, ini kemarin aku bingung. Kayaknya aku salah deh. Lupa deh. Pokoknya intinya, yang pertama kita mengeksklud si amiodaronnya. Kenapa? Karena amiodaron itu dia mengurangi apa ini berpengaruh ke T3, T4 sama T3.
Nih, bisa bikin hipertiroid atau hipotiroid. Terus propanolol itu dia bisa dipakai buat aritmia sama hipertiroid. Oh iya, kalau nggak salah aku jawab ini karena aku ingat kalau misalkan si kan propanolol ini kan non selektif, non selektif. Jadi dia bisa di beta satu bisa ngeblok beta satu sama ngeblok beta 2. Nah, kalau nggak salah tiroid itu ada reseptor betanya, tapi aku agak lupa beta yang mana. Itulah intinya. Oke, terus tadi ada gagal jantung tapi ini belum tak jawab ya. Oke, ah, maksudnya nanti lah. Oh ini, obat gagal ini curah jantung tinggi, aritmia, hipertrofi. Kayaknya sama deh. Kalau misalkan kita bilang yang dia itu obat jantung terus CO-nya tinggi, itu berarti kita langsung mikir ke tipe ketiga. Yaudah, berarti kita kasih ke inotropik, obat yang inotropik negatif. Oke, terus lidokain buat aritmia. Dia kan salah satu obat aritmia yang dia itu ini ya, kasih kasih sodium channel blockade. Nah, lidokain itu punya dua efek. Punya dua kegunaan. Yang pertama buat aritmia, yang kedua itu buat anestesi lokal, misalkan buat jahit luka sama sirkumsisi. Nah, ini tuh dia bilangnya subkutan. Kalau subkutan ya berarti anestesi. Karena kalau misalkan aritmia ya pasti IV. Oke, ini nifedipin. Nifedipin ini dia eh, aman digunakan untuk perhiasan karena hasilnya vasodilatasi koroner. Jadi nifedipin ini kan dia masuk ke calcium channel blocker. Calcium channel blocker. Nah, kalsium channel blocker ini kan tadi ada dua ya, dihidropiridion sama non dihidropiridion. Nah, yang dia lebih aman buat eh, berita gagal jantung itu adalah yang dihidropiridion. Karena kalau misalkan yang non dihidropiridion alias diltiazem sama verapamil itu nanti malah menurunkan kerja si jantungnya. Gak cocok buat gagal jantung, tambah gagal lagi. Selain gitu. Nah, terus angina pectoris dan bradikadi, justru aku inhibit receptor kurang tahu sih apakah pilihannya itu atau enggak. Oke, terus udah. Oke, dari aku udah kalau misalkan obat jantung, mungkin ada pertanyaan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, enggak ada. Oke, masuk ke respirasi. Oke, respirasi ini ada tiga, asma, PPOK, sama batuk. Pertama, aku mau membahas resep kasus apa kasus resep dulu. Pertama buat asma. Prinsip obat asma itu ada dua. Pertama, dia untuk sehari-hari yang dipakai buat yang bisa dibawa sama orang-orang atau yang dia exacerbasi akut, yang dia masuk ke UGD. Kemungkinan kalau soal resep misal keluar asma ya, ya pasti keluarnya yang sehari-hari sih. Soalnya exacerbasi itu agak susah. Oke, nanti tak baca lagi. Sorry, sorry. Asma untuk sehari-hari. Nah, kalau misalkan di guideline-nya China itu atau Global Initiative Asma gitu lah. Nah, dia itu bilangnya itu buat kontrol atau reliever itu dia kasih ICS sama formoterol. Tapi kalau misalkan kita adaptasi ke Indonesia itu ininya ICS sama laba karena formoterol itu enggak apa IC apa formoterol aja itu enggak ada. Ya, misal ini ICS itu bisa kita pakai fluticasone salmeterol. Fluticasone ini kan ICS atau salmeterol ini laba atau budesonide sama formoterol. Ini udah ada di Fornas, berarti kemungkinan kalau misalkan dokternya mau ngeluarin di resepnya itu bisa, di list obatnya itu bisa. Resepnya gini, ini ini kan kekuatannya nanti pasti ada di list obatnya kalau mau dikeluarin. Terus buat ini itu nanti juga pasti ada di list obatnya. Terus aku mau ngomong tentang kombinasinya. Jadi
salmeterol itu akan pasti digabungin sama fluticasone. Terus formoterol itu pasti budesonide. Jadi jangan ngeresepi salmeterol terus budesonide gitu. Itu di apa dunia nyata tuh nggak ada, nggak digabungkan kayak gitu. Jujur aku kurang tahu alasannya apa. Tapi mesti yang kimiawi-kimiawi gitu lah. Terus buat exacerbasi akut. Ini kasusnya buat apa? Buat serangan asma. Misal pasien ke UGD gitu. Dikasihnya apa? Itu SABA. Dia prefer ke MDI atau boleh nebul kalau misalkan anak-anak atau orang yang nggak bisa pakai MDI. Misal karena kecelakaan atau apa. Sama corticosteroid oral sistemik. Jujur aku agak bingung sih buat resepnya gimana. Karena dia mintanya itu eh, kayak gini dosisnya. Terus yaudah aku masih UC aja. Terus itu buat prednisonnya itu cuma single dose. Kalau sehari-hari itu biasanya bisa nulis single dose ini. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan farmakologi. Jadi kalau kataku soal yang akut ini kemungkinan kecil keluar. Terus PPOK. PPOK ini eh, bisa keluar karena salah satu ini ya, tutorial ya. Jadi kalau misalkan di guideline-nya itu, guideline Indonesia itu dia merekomendasikan pertama antara laba atau lama, antara dua itu. Nah, tapi kalau misalkan dokter yang minta kombinasi itu bisa antara laba plus lama atau laba lama plus laba plus lama plus ICS. Tapi masalahnya itu nggak ada di Fornas. Ini juga, oh ini nggak ada di Fornas secara, ya, secara kombinasi. Tapi intinya adalah di sini aku mau ngenalin tentang obat-obat laba yang dia itu mungkin kita nggak kenal ya, tapi ternyata dia tuh ada di Fornas. Yang pertama Indacaterol sama kalau ipratropium dia kenal. Glycopyrronium. Jadi ini tuh laba, ini lama. Jaga-jaga aja keluar. Terus buat peresepannya itu bisa mirip sama ini. Modelnya pakai plus. Kalau bingung, jujur kasih laba ICS aja, nggak apa-apa. Oke, obat batuk. Oke, kenapa kok aku masukin obat batuk? Karena jadi dari kemarin kan soal yang model pulveras atau sirup itu kan nggak keluar kan? Dan menurutku ini adalah saat tepat untuk mengeluarkan kedua obat ini. Kalau aku dokternya jujur aku akan ngeluarin soal ini. Pertama, batuk itu ada dua. Yang pertama ada batuk produktif sama batuk non produktif atau berdahak sama tidak berdahak. Kalau berdahak itu masuknya itu ekspektoran sama mukolytik. Ekspektoran. Jadi kedua obat ini ekspektoran itu apa? Ekspektoran itu yang dia itu bakalan nge-clear si mukus yang ada di bronkus. Kalau mukolytik itu yang dia secara molekul tuh mecah mukus yang ada di bronkus. Nah, biasanya di obat-obatan batuk itu dikombinasikan antara ekspektoran sama mukolytik. Berarti bisa diresepi ekspektoran plus mukolytik. Terus buat dosisnya nanti kan pasti ada di sana. Terus ini aku dosisnya pakai dosis yang ada di Woods ini ya. Oke, terus ini ada dua resep. Yang pertama dia buat, oh ini pulveres. Pulveres, yang kedua buat sirup. Oke, mungkin kita review dikit ya masalah kedua resep ini. Oke, bedanya dua resep pulveres sama sirup itu, yang pertama pulveres itu kan sekali minum itu satu tablet atau satu puyer. Berarti nulis dosisnya itu untuk sekali minum. Kalau misalkan kamu mau distalis dosis. Tapi ya standarnya gini ya udah. Kita buat untuk sekali minum aja. Tapi kalau sirup, itu kan kita kan menampung obatnya itu di suatu tabung, setelah itu minumnya per sendok atau intinya dibagi lah. Nah, terus berarti model penulisan dosisnya itu adalah perkalian dari si dosis apa? Perkalian dari si dosisnya, terus habis itu berapa kali sehari kita mau ngasih sama selama berapa hari. Oke, ini kalau masalah dosisnya. Terus yang kedua buat akuanya. Akuanya ini itu tergantung sama kita pakai CTH apa C. CTH itu sendok teh. Kalau C itu ya sendok makan. C itu sendok makan, CTH itu sendok teh atau sendok takar yang bisa buat obat. Per satu sendok itu 5 mili. Sini kan aku mau ngasih 2 sendok sekali minum. Otomatis berarti sekali minum itu 10 mili.
Nah, ngitungnya ini gimana? Oke, aku kan ngasih 3 kali sehari selama 3 hari. Berarti tadi ngasihnya kan sekali 1 sendok itu 5 mili. Terus aku ngasihnya 2 sendok sekali minum. Berarti 5 kali 2 kali 3 kali 3 lagi. Nah, ini adalah dari mana 90 mili itu berasal. Jadi kalau mau aku simpulin, ini kan kita kan ngambil obatnya, terus kasih dosis yang udah kita perkirakan sampai berapa hari dan berapa kali sehari. Terus itu ini tuh sebenarnya nggak penting, nggak harus ditulis. Tapi ini buat perasa sama ini Susensator dan dia akan selalu gini. Terus aqua ini kayak kita nambahin air gitu, nambahin air sampai kira-kira berapa. Nah, terus kita ngitung ternyata kita 90 mili obat tersebut. Oke, itu buat resepnya. Kalau pulveras ini kan berarti kan sekali minum. Beda, ini berarti dosisnya sekali minum, terus ini quantum satis. Ini juga nggak harus ada. Tapi kalau mau ngasih dosisnya quantum satis saja. Nah, terus numeronya ini dia tergantung sama kamu ngasih selama berapa hari. Misal, kan ini 3 kali sehari. Terus aku ngasih selama 3 hari. Jadi ya 3 kali 3, 9. Jadi dia dapat 9 wir. Buat PRN-nya ini, kalau menurutku karena ini batuk ya, berarti boleh kasih PRN atau nggak kasih PRN kayaknya juga boleh. Oke, terus buat batuk tidak berdahak itu pakai antitusif. Antitusif itu contohnya dextromethorphan atau codein. Nah, biasanya dan kemungkinan kalau misalnya keluar di resep di soal resep ya itu suruh resepin sama antihistamin. Ini contohnya misal dextromethorphan tambah difenidramin sebagai antihistaminnya. Karena kan kalau batuk tidak berdahak itu biasanya inflamasi ya. Inflamasi otomatis kita harus kasih anti inflamasi berupa antihistamin. Oke, terus buat pernafasan masuk ke soal teori, bagaimana mekanisme agonis beta 2. Oke, kayak yang tak jelasin tadi, jadi agonis beta 2 ini kan dia kan agonis ya, berarti menstimulasi si beta 2. Nah, dia pasti pakai reseptor GS. GS itu dia meningkatkan si CAMP. Dia pakai yang CAMP. Gitu. Ini. Terus habis itu gejala exacerbasi berat. Jadi ini kalau misalkan si dari guideline-nya si Gina itu eksa, kalau misalkan kejadian eksaserbasi, bentar aku lihat ini. Eksaserbasi itu dia harusnya itu pakai kortikosteroid. Kortikosteroid bisa mengurangi risk of exacerbation. Makanya di sini exacerbasi apa prednisolon dia bisa karena dia kortikosteroid. Nah, terus kalau misalkan si salbutamol sama albuterol ini tentunya bisa karena dia kan exacerbasi asma exacerbasi berat. Jadi dia karena dia kambuhan si asma akutnya otomatis bisa dikasih si SABA. Nah, tapi kenapa aku milih salmeterol? Karena dia itu laba. Laba itu lebih ke controller, bukan serangan asma, bukan untuk serangan asma, tapi buat meregulasi dan juga mencegah asma. Makanya dia nggak bisa buat serangan asma gitu. Terus penggunaan obat sabar jangka panjang itu bisa bikin tremor otot. Dan aku sebagai pengguna, sebagai orang yang berpenyakit asma ini testimoni asli. Oke, kenapa kok sabar bisa gitu? Karena sabar ini kan dia kan beta agonis. Yang dia itu sebenarnya cepat sama dosisnya itu lebih eh, brutal daripada laba. Terus si Saba ini punya dua efek. Yang pertama dia ada partial agonis ke beta satu. Kalau misalkan reseptor beta satu kan itu kan buat jantung ya, meningkatkan kerja jantung. Otomatis dia bisa bikin HRT apa takikardi sama palpitasi. Oh ya, bedanya takikardi kan berarti HR-nya naik gitu. Jantungnya cepat. Kalau palpitasi itu perasaan berdebar-debarnya ini. Terus yang kedua, dia itu reseptor beta 2 itu ternyata ada di otot. Makanya
dia kan beta 2 agonis. Terus si SABA ini dosisnya lumayan tinggi. Otomatis dia bisa bikin otot itu sampai tremor gitu. Fasilitasnya gitu. Efek samping salbutamol berarti ini. Terus, oh iya, cara pembelian bronkodilator. Jadi, bronkodilator ini secara besarnya kan ada dua, antara dia nebul atau dia disemprotkan langsung, antara dia PMDI atau si yang dry powder itu, atau MDI. Nah, sebenarnya nebul sama MDI ini sama-sama efektivitasnya. Tapi MDI itu kan harus bisa makainya. Dari mulai dia harus nyemprotnya ikannya itu waktu tarik nafas, ya harus di briefing dulu gitu loh. Ya kalau misalkan anak-anak kan susah di briefing. Ya makanya yang kita kasih nebul. Meskipun kalau di guideline itu dia nyuruh kalau misalkan akut itu dia kasih MDI, tapi anak itu akan susah kalau misalkan kita duduk di briefing sama MDI. Nah, daripada kita resiko, makanya kita langsung kasih nebul aja. Oke. Terus nomor 87, mengurangi frekuensi asma. Nah, dia kan keluhan sesak nafas datang ke rumah sakit. Nah, kampus sejak 3 jam lalu. Berarti ini tuh kasus asma yang dia exacerbasi berat. Nah, kalau misalkan kita lihat di guideline yang tadi itu kan ngasihnya itu sabah plus kortikosteroid. Nah, buat akut kita milihnya itu kortikosteroid yang sistemik, yang oral. Nah, makanya milihnya prednisolon. Kenapa kok nggak fluticasone? Karena fluticasone itu inhale. Dia bagus, tapi buat controller, bukan buat serangan. Karena buat serangan kita butuh efeknya yang sistemik. Gitu. Oke, inhaler sabar tidak memberi efek baik, lantas seperti apa? Kalau misalkan sabar tidak membaik, berarti kita bisa ngasih kortikosteroid. Dan kalau misalkan serangan, bagusnya pakai oral. Sesuai sama guideline tadi. Oke, buat mengontrol asma, jadi dia controller kan. Bukan buat mengurangi, bukan buat mengurangi si apa, serangan asma ini. Kalau controller kita pakai yang ICS, si fluticasone ini. Gitu. Terus rekomendasi salbutamol tadi juga udah. Oke, terus kita masuk ke obat batuk. Obat batuk yang memiliki efek samping konstipasi, mengantuk, dan mudah lupa. Jadi, iya, kalau nggak salah, kemarin itu aku jawabnya itu kodein. Kalau nggak salah ada pilihannya. Tapi, ya mohon koreksinya kalau misalkan ternyata aku salah. Jadi, emang kodein itu, dia kan dia kan termasuk opioid. Dan juga opioid itu, jadinya efeknya itu, simpelnya ngomongnya itu, efeknya itu bermacam-macam. Termasuk ke CNS. Nah, makanya dia bikin mengantuk, bisa lupa, konstipasi, dan yang lain sesuai di sini. Obat, terus lanjut obat untuk mukolitik. Nah, ini jadi mukolitik itu kalau di pilihan ini itu ada tiga, acetylcysteine, bromhexin, sama ambroxol. Yang guaifenesin ini dia ekspektoran, kodein ini antitusif. Terus kenapa kok yang mendepolemerisasi mukus sampai bronkospasm itu kenapa? Karena pertama si acetylcysteinnya ini dia itu punya salah satu mekanisme of actionnya itu memecah ini disulfide bonds. Itu kan sama aja kayak mendepolimerisasi. Nah, terus kenapa kok bronkospasm? Karena jadi salah satu efeknya itu adalah mengurangi kekentalan mukus yang ada di bronkusnya ini. Kalau misalkan kekentalan itu menurun, otomatis mukus ini kan kerjanya kan sebagai proteksi. Kalau proteksinya hilang, dia akan iritasi. Kalau iritasi, otot-otot polos bronkusnya itu bisa spasm. Oke, kalau misalkan apa namanya?
mukolytik yang lain, bromosin sama ambroksol itu dia caranya itu melepaskan surfaktan, bukan depolimerisasi mukus. Misalkan soalnya diganti, ya berarti jawabnya yang itu. Oke, kodein sebuah antitusif yang simpelnya, eh, kodein opioid. Oke, simpelnya kodein ini kan golongan opioid. Opioid itu kan kerjanya banyak di CNS. Itu kemarin mikirnya sesimpel itu. Kalau jadi intinya kodein itu, jadi pusat batu itu kan ada di medula oblongata dan dia nanti medula oblongata ini menginduksi ya ini semua buat menghasilkan yang namanya batuk. Kodein itu dia kerjanya itu di medula oblongata. Terus opsi yang lain dia bisa bikin konstipasi. Terus ini enggak ya. Yang lebih dipilih sama orang umum itu dextromethorphan. Artinya obat batuk itu yang di pasaran itu yang lebih sering digunakan tuh yang dextromethorphan bukan kodein. Terus IV batuk berat enggak, dia lebih ke rektal gitu. Terus ini materi tentang asma sama PPOK. Jujur ini sesuai sama PPT. Jadi kayak aku nggak banyak jelasin di sini. Sama ini buat batuk. Bentar, cari review bentar. Bedanya asma sama PPOK itu adalah asma itu simpelnya alergi. PPOK itu simpelnya iritasi. Berarti kalau misalkan eh, PPOK itu kan karena dia iritasi, si apa namanya parenkim dari si bronkus atau ini respiratory tract itu dia kan berarti kan ada yang rusak. Nah makanya treatmentnya beda dengan asma. Kalau misalkan asma itu kebanyakan pakai saba atau lama. Kalau misalkan si PPOK itu pakai sama saba atau laba. Kalau ini sama atau lama. Dia muskarinik. Kalau ini dia reseptornya PPOK tuh dia lebih ke eh, biar otot-otot di bronkusnya itu lebih rileks. Eh, ya. Terus itu kalau misalkan si ini itu beta beta ini dia biar menginduksi bronkodilatasinya. Cuman keduanya itu tetap membutuhkan kortikosteroid. Jadi di PPOK sama asma fungsi kortikosteroid ini tetap sama buat mengurangi exacerbasi, terus ya itu tadi lah mengurangi frekuensi sama mengurangi risknya si obat asma sama PPOK. Terus si obat asma itu sebenarnya ada dua. Jadi kan aku ngomong reliever, controller itu sebenarnya ini. Obat reliever itu apa? Reliever itu buat obat-obat yang serangannya itu akut. Misalkan albuterol yang termasuk sabar. Albuterol atau nama lainnya salbutamol. Terus kalau controller itu dia buat apa namanya? Dia buat sehari-hari buat mencegah serangan. Sobat batuk, batuk itu sendiri dia itu refleks untuk mengeluarkan iritasi atau intinya apapun itu yang ada di respiratory tract. Ada dua, berdahak atau tidak berdahak. Intinya kalau misalkan batuk berdahak itu jangan dikasih antitusif. Ini karena dia mensupresi si pusat batuknya tadi. Kayak si kode ini tuh kan dia kan langsung ke pusat batuk. Kalau misalkan batuk berdahak terus disupresi batuknya, misal dahaknya ini dia akan nge-trap mungkin bakteri dan kawan-kawannya. Kalau misalkan itu disupresi, batuknya nggak bisa keluar tambah parah, malah nanti bakteri-bakterinya itu turun bisa nyebabin pneumonia dan kawan-kawannya. Terus kalau misalkan si batuk yang tidak berdahak itu nggak apa-apa dikasih apa namanya antitusif. Kalau batuk produktif itu dikasihnya ekspektoran sama mukolytik. Ekspektoran itu, oh iya ini nggak ada tulisan contohnya. Ekspektoran tuh guaifenesin atau ini ya mirip lah atau bahasa lainnya itu glyceryl glycolat
Kalau mukolitik tuh hanya bromheksin, asetilsistein, amproxol ini yang sering dipakai. Oke, mungkin itu kalau dari bab respirasi. Bentar aku jawab pertanyaan. Jadi, nomor satu, gila, dari gila. Nomor satu, itu kalau aku jawab problem mempertahankan bradikinin tetap aktif, kan mengaktifkan. Iya, betul. Aku salah ngomongin. Jadi, si mana ya? Jadi kan awalnya bradikinin ini dia harusnya itu diinaktivasi. Tapi inaktivasinya itu dihambat sama si ACE. Otomatis kalau inaktivatornya diinhibisi ya otomatis nggak jadi diinaktivasi. Makanya dia bradikininnya aktif. Terus habis itu inflamasi, bikin batuk, dan kawan-kawannya. Iksan, soalnya hasilnya cepat atau enggak? Daripada, oke, oke. Gini, mana ya? Jadi, ini itu tentang si eksaserbasi itu onsetnya lebih kecepat atau enggak daripada laba atau sabanya. Jadi meskipun kalau ini meskipun formoterol itu meskipun dia laba tapi dia tetap cepat. Berarti bisa dipakai buat eksaserbasi, gitu kan maksudnya. Nah, sebenarnya kalau secara teori itu benar, tapi ternyata aku sempat penasaran sama hal ini juga. Tapi ternyata kalau kita bandingkan bentar, kalau di PPT itu kan, bentar, ini ya. eh, nah, dia tuh bilangnya tuh albuterol rapid onset, terus formoterol juga rapid onset. Ternyata formoterol itu nggak secepat si SABA, lagi albuterol, terbutalin dan kawan-kawannya. Jadi tetap kalau misalkan exacerbasi itu, makanya kenapa kok tetap pakai SABA, nggak bisa diganti sama formoterol. Cuman memang kalau di golongannya laba, formoterol itu paling bagus karena dia bisa buat rapid onset, juga bisa buat long durationnya. Meskipun kalau onsetnya cepat itu nggak sebagus, kalau kita nyari onsetnya cepat itu nggak sebagus sih sabanya. Udah, apakah menjawab atau ada sanggahan lain? Tapi bener, emang exacerbasi itu kita lebih nyari ke onsetnya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku mau ngasih sedikit tips untuk obat menghadapi obat resep. Jadi ini yang aku lakukan kemarin. Pertama aku nyari kira-kira penyakit yang umum itu apa. Misalkan batuk pilek tadi, terus nyeri, gatal-gatal, atau gatal-gatal yang dikasih sama fever tadi. Atau kalau enggak bisa juga kita nyari penyakit yang SKDI 4A. Kalau di babku berarti kan hipertensi, hipertensi esensial itu kalau angina, aritmia sama ini apa? Apa, gagal jantung itu kalau nggak salah nggak ada apa di SKDI itu bukan 4A 3 kalau nggak salah. Makanya eh, kemungkinan kecil keluarnya. Terus bisa juga kata Rizka tadi disesuaikan sama tabel dosis yang ada di Hebat e-learning. Tadi drive angkatan saya ingat itu juga ada juga. Terus habis itu kalau aku selalu cari di guideline. Misal bahkan apa ya nyeri itu aku juga nyari di guideline. Kira-kira guideline itu minyaknya apa? Misal kemarin apa ya antibiotik terus apa ya impetigo itu juga nyari di guideline kira-kira dia mintanya obat apa yang di aturannya itu kita harus pakai obat apa terus kalau nyari di guideline itu nggak usah dibaca tapi lihat bagannya aja misal ini ya tadi misal kayak kasus hipertensi kemarin dia nggak bisa kasus hipertensi bradikardi kayak tadi soal jadi kan udah ini ada bagan terus dia bilang kalau kasus jantung lambat berarti pakainya calcium channel blocker, terus habis itu long acting nitrat, baru long acting nitrat. Ya udah berarti kita pakai aja
DHPCCB, kalsium channel blocker yang dihidropiridion. Itu simple. Terus dari situ pilih satu aliran obat, pakai itu terus saja. Misal buat ini buat CCB, aku suka pakai amlodipin. Ya udah, akan aku akan menentukan dari hari ini, oke, aku akan membuat aku akan pakai amlodipin gitu. Terus misal kemarin buat antibiotik, aku udah menetapkan dulu. Pertama, oke, kalau misalkan dia mintanya untuk sirup atau apa, sirup atau tablet, aku akan pakai amoxicillin gitu. Kecuali dia memang resistensi amoxicillin. Kalau misalkan krim ya aku akan pakai gentamicin atau clindamycin gitu. Jadi waktu ujian itu nggak bingung. Kalau kita udah menetapkan obat yang mau kita pakai dari awal. Obat favorit lah istilahnya. Itu. Apakah ada pertanyaan lain? Oh iya, ini Alexa belum datang. Hmm, Kalau mau request soal juga nggak apa-apa sih. Misal aku nggak bisa jawab, nanti tak cari dulu. Oke, ntar sambil nunggu Alexa ya. Kalau menurutku, jujur, aku menencer ini bukan hanya untuk ujian ya. Maksudnya, prinsipku itu adalah, ya aku akan belajar buat seterusnya aku akan menjadi dokter. Makanya aku lumayan agak banyak yang aku kasih tahu. Gak cuman yang ada di soal-soal aja. Tapi menurutku kalau misalkan obat-obat jantung sama paru itu nggak susah sih. Yang penting kayak paham prinsip logikanya. Misal gagal jantung itu kira-kira logis kan? Oke, gagal jantung berarti dia jantungnya itu gagal. Pertama jantungnya gagal atau emang misal misal gini, simpelnya gini, kamu menjadi orang terus bermimpi antara kamu itu emang gagal ya jangan sampai ya ini jelek banget sih antara kamu eh, antara si A ini gagal untuk mencapai mimpinya atau mencapai kebutuhannya atau emang kebutuhannya itu terlalu tinggi sampai dia nggak bisa mencapai kebutuhannya itu sama kan kayak konsepnya gagal jantung antara dia jantungnya itu gagal buat mensuplai atau si kebutuhan dari tubuh itu semakin tinggi. Enggak, jujur aku nunggu Alexa sampai di sini. Oke, apakah tidak ada pertanyaan sambil menunggu komentar selanjutnya? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, pertama makasih udah datang di tentiran ini. Untungnya adalah kita mulai tahun ini dengan belajar bareng-bareng suatu nilai plus dari tahun ini. Kak Tobel nggak ngeblok angiotensin 2. Angiotensin 2. Oke, sip. Nah, kita masuk ke ini. Jadi, kaptopril itu, nah, jadi kaptopril itu dia bukan ngeblok langsung si angiotensin 2, tapi dia ngeblok si ACE, yang mana ACE ini mengubah angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Nah, dari awal aku jelasinnya, pertama kan angiotensinogen. Angiotensinogen ini dia aduh lupa, misal dari otak mana gitu, aku lupa, otak bagian mana.
Terus habis itu angiotensinogen ini dia ketemu sama renin. Renin ini dia dari si ginjalnya. Terus habis itu renin ini mengubah angiotensinogen jadi angiotensin satu. Terus angiotensin satu diubah ke angiotensin 2 itu oleh ACE inhibitor. Nah, kalau kita menginhibisi si ACE inhibitor ini pakai kita menginhibisi ACE ini pakai ACE inhibitor, otomatis kan angiotensinogennya dia terinhibisi, otomatis renin angiotensin aldosteron sistemnya ini enggak kerja. Nah, si renin angiotensin aldosteron ini kan tujuannya buat meng-up ini ya, tensi ya, dengan cara meretensi garam sama urin, Na plus sama H2O. Nah, kalau misalkan ini diblok, terus nggak diretensikan, otomatis air yang ada di pembuluh darah, yang ada di sistemik itu kan turun. Otomatis tensinya turun. Gimana? Gila. Jujur, gak enak memanggil orang sebagai gila. Makanya, yang mana tadi? Di atas itu, eh, bawah ya. Nah, di sini tuh, dia kan S itu kayak kalau aku mengartikannya dia tuh pertama dia menginhibisi perubahan dari angiotensin satu ke angiotensin 2, tapi dia juga punya satu efek lagi yang dia itu menghambat si metabolisme bradikinin, inaktivasi bradikinin gitu. Makanya kalau S inhibitor itu pasti side effect-nya batuk. Lebih ke side effect sih yang soal nomor satu ini. Bukan apa namanya, bukan efek utama. Kenapa kok aku nggak jawab ini? Ya karena dia bilangnya keluhan batuk. Apakah si captopril ini dia apa namanya? Misal ini C ini diganti ya memblok si perubahan angiotensin satu ke angiotensin 2. Aku akan tetap jawab ini karena dia keluhannya batuk gitu. Jadi yang kita bahas di sini tuh batuknya itu karena apa? Karena si bradikinin. Oke. Ini sih. Malah, oh iya juga sih. Kenapa kortiko oral daripada inhalasi? Nah, ini juga aku kemarin sangat-sangat penasaran. Jadi, gini, gimana tadi? Inspirasi. Ini. Masuk ke guideline-nya. Oke. Jadi di sini di guideline-nya Gina itu dia kalau eksacerbasi akut itu dia nyuruh kasihnya itu prednisolon. Prednisolonnya oral prednisolon. Kenapa kok gitu? Karena kalau kita bilang eksacerbasi akut itu kan berarti kan udah sangat-sangat parah. Nah, terus dia itu butuh pengobatan yang sistemnya yang apa, skopnya itu udah sistemik. Kalau misalkan oh sistemik itu kan antara si oral atau IV. IV itu ya dia akan pada akhirnya dia akan dikasih IV sih. Nih, dia kan dikasih IV, tapi kalau di sini tuh buat starting treatmentnya itu dikasih prednisolon dulu. Kalau misalkan kalau misalkan dia lebih parah lagi, baru dikasih IV gitu bilang. Ini nggak bilang IV sih, tapi di bawahnya itu bilang IV. Jadi ya karena kita nyari sistemiknya. Meskipun menurutku agak kurang ya, kurang kurang masuk akal juga. Karena kan kita kan bicara tentang ini ya, respiratory tract. Harusnya kan kalau misalkan kita pakai inhaler kan lebih tepat sasaran gitu loh. Oke, kita anti inflamasi, kortikosteroidnya di tempat yang tepat gitu di respiratory tract. Tapi ternyata kalau
Ya kadang-kadang masuk akal tuh bukan berarti selalu bener ya. Makanya kalau aku orang yang selalu manut guideline, jadi ya udah kita pakai teori kortikosteroid oral aja. Di PPT kalau nggak salah juga kortikosteroid oral itu buat severe sama eksacerbasi akut. Ada kalau nggak salah. Bentar. Hmm. Hmm. Ah, hmm. Ini infus oral atau IV. Buat dia yang serangan asma. Kalau yang inhalasi itu dia lebih ke yang persisten asma. Jadi buat controller kan di sini. Kalau pertanyaan itu obat apa untuk mengontrol? Jadi dia kalau kortikosteroid ya berarti pakai yang inhale. Tapi kalau misalkan serangan kita pakai yang oral atau kalau ada IV. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, jadi oh iya, justru masuk akalnya kan ya udah bagusnya berarti inhalasi kan, tapi ternyata enggak. Oke, mungkin kalau aku cukup sekian buat sentiran kardioreski dan juga PKP DDDI. Kalau menurutku dua bab PKP DDDI kan buat ini ya fondasi ya. Kalau jantung sama respi ini pasti akan banyak keluar gitu karena dokter-dokter itu cenderung ngeluarin soal yang banyak di lapangan atau SKDI-nya itu 4A gitu. Jadi menurutku buat UTB bisa fokus ke situ dan antibiotik. Iya, kita beri DDI, antibiotik sama ini radiolespi. Apalagi kalau perasaan kemarin itu waktu UTB itu banyak ngeluarin soal ini ya farmakodinamik. Ya, gitulah. Intinya semangat belajarnya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan lain atau pertanyaan follow up bisa chat aku aja atau mungkin kadang-kadang aku cenderung untuk menulis di sini tuh agak nggak jelas atau nggak bisa dibaca sama orang banyak. Ya, kalau misalkan butuh penjelasan, nggak apa-apa, tinggal chat aja, jangan sungkan-sungkan. Oke, mungkin dari aku cukup sekian. Nanti sesi selanjutnya Alexa jam 3. Oke, makasih semuanya. Selamat sore.